Ketemu lagi di Bincang Kesehatan. Bincang Kesehatan hari ini saya sudah bersama dengan Dokter Nuka. Halo dok. Halo, Assalamualaikum Mbak Dini. Waalaikumsalam. Ini suara saya jelas ya dok ya? Nah, insya Allah jelas Mbak. Iya. Lagi di mana ini dok? Ini sedang di rumah saya di Metro Mbak Dini. Jauh. Iya. Iya. Nah dok, Dokter Nuka ini Dokter Nuka ya panggilannya ya? Ya, iya Mbak. Dok, ini kan yang pertama kalinya Dokter Nuka gabung dengan kita ya dok ya. Boleh dikenalin dulu nggak diri dokter prakteknya di mana? Oh iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dokter Nuka, spesialis jantung dan pembuluh darah. Saat ini domisili saya di Metro. Saya lulus dari Universitas Blas Mansur Solo tahun 2018. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Umum Sukadana sebagai PNS, kemudian di Rumah Sakit Ahmad Yani Metro, dan di Apotek Hardika Metro. Saya ibu dengan 3 orang anak laki-laki, Mbak Dini. Sibuk banget berarti ya dok ya? Iya, anak kecil-kecil. Iya, dokter ini anggota ini juga dok ya, apa? Perki ya? Ya, jadi semua dokter jantung tergabung dalam Perki cabang Lampung. Perki cabang Lampung ya dok ya? Ya. Oke dok, kita langsung aja ya dok ya. Kita hari ini mau ngobrol soal gagal jantung yang informasinya itu resiko kematiannya itu cukup tinggi ya dok ya. Tapi sebelum kita bahas soal si resiko kematian ini dok, boleh dijelaskan nggak dok, ini gagal jantung ini apa dan awalnya gimana kok bisa sampai kena gagal jantung dok? Jadi yang pertama definisi gagal jantung dulu ya Mbak ya. Gagal jantung bukan berarti jantung tidak bisa memompa. Jadi pertama yang harus kita tahu bahwa jantung adalah satu-satunya organ tubuh yang fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh, mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ya, tidak seperti tangan, tidak seperti paru, tidak seperti mata, kita hanya punya satu jantung. Nah, kalau dibilang gagal jantung bukan berarti jantungnya tidak bisa bergerak, tetapi dia masih bisa memompa, masih bisa berfungsi, hanya tidak bisa mencukupi kebutuhan manusia secara normal. Jadi darah yang dipompakan tidak optimal. Jadi intinya seperti itu, bukan berarti berhenti. Kalau jantung berhenti sudah pasti pasiennya henti jantung ya, tapi dia hanya tidak bisa berfungsi secara normal, tidak bisa mengalirkan darah ke seluruh tubuh secara normal. Iya. Nah, penyebabnya apa ini dok? Gagal jantung ini dok? Jadi penyebabnya sebenarnya tidak seseorang tidak langsung bisa terkena gagal jantung. Gagal jantung sendiri banyak penyebabnya. Dari dalam jantung sendiri itu ada beberapa penyakit, seperti yang pertama yang paling sering yaitu darah tinggi ya, kemudian diabetes, lalu ada namanya penyakit serangan jantung atau penyakit jantung koroner ya, sumbatan pada pembuluh darah jantung, kemudian ada namanya jantung kongenital atau penyakit jantung bawaan yang sudah diderita sejak bayi baru lahir, lalu ada penyakit jantung rematik yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang kronis yang mengenai pada katup jantung. Kemudian bisa juga disebabkan oleh kelainan di luar jantung ya, bisa secara hormonal karena proses kehamilan ya, kemudian yang kedua karena gondok beracun ya atau hipertiroid, lalu bisa juga karena gagal ginjal, penyakit autoimun seperti lupus ya dan sebagainya. Wah, hipertiroid saya baru tahu dok, ternyata hipertiroid juga bisa buat gagal jantung ya. Iya, jadi malah hampir kebanyakan pasien itu datang sudah dalam kondisi gagal jantung dan kelainan irama jantung gitu. Jadi memang sangat sulit, underdiagnosis banget kelainan hipertiroid itu. Iya. Nah dok, tadi di antara semua penyebab itu yang paling sering itu darah tinggi ya dok ya penyebabnya.
Iya. Jadi kemudian penyakit jantung koroner juga tidak kalah sering, Mbak. Iya, itu orang yang ciri-ciri dia gagal jantung itu tuh gimana itu, Dok? Jadi tergantung derajat penyakitnya. Ada yang ringan, misalnya gejala ringan hanya mudah capek. Seperti misalnya pasien ini adalah seorang guru, Mbak. Jadi biasanya dia bisa nih ngajar dalam waktu 2 jam penuh. Tetapi karena ada penurunan dari fungsi jantung sehingga baru setengah jam atau 1 jam pasiennya sudah mulai lelah, mudah lelah. Nah, makin berat penyakitnya, bahkan bila belum tertangani dengan baik, maka gejala akan naik menjadi sesak nafas. Ya, sesak nafas ini bisa dari derajat ringan sampai sesak nafas berat yang biasa kita sebut gagal jantung akut. Ya, jadi sesak nafas awalnya pada saat aktivitas biasa, kemudian makin memberat pada saat aktivitas ringan. Semisal kita jalan ke kamar mandi, dia sudah mulai ngos-ngosan atau menggeh-menggeh, ya. Kemudian yang gejala paling berat yaitu gagal nafas dan disertai bengkak pada kedua tungkai, bahkan sampai ke seluruh tubuh. Seperti itu kira-kira. Iya. Tapi kalau pasien yang datang ke dokter kan pasti lumayan sering ya, Dok, ya, ketemu pasien gagal jantung ya, Dok, ya. Itu keadaannya sudah seperti apa itu, Dok? Soalnya tadi dari penjelasan dokter itu kemungkinan sih orang yang menderita gagal jantung ini di awal-awal dia nggak tahu ya kalau dia tuh ternyata gagal jantung. Kan kalau kita jalan jauh capek, nafasnya menggeh-menggeh kan itu biasa ya, Dok, ya. Iya. Jadi memang ada beberapa orang yang aware terhadap kondisi gagal jantung ya. Jadi begitu pasien merasa kok ada perbedaan nih pada keseharian saya gitu. Ada yang dari awal dia sudah aware dan kita periksa, kita lakukan pemeriksaan fisik, elektrokardiografi atau rekam jantung, kemudian ehokardiografi, ternyata gagal jantung. Ada juga yang sudah datang dalam kondisi bengkak seluruh tubuh gitu. Jadi bervariasi pasien-pasien datang ke klinik ya. Tergantung yang pertama ya pasiennya sudah terlebih dahulu aware apa tidak terhadap diri dia. Bahkan ada juga yang hanya dengan keluhan batuk lama atau batuk yang memang timbul terutama pada malam hari. Jadi memang gejalanya ada yang tipikal yaitu sesak napas, ada juga yang tidak tipikal. Salah satunya keluhan batuk yang tidak sembuh-sembuh, yang sudah dicek ronsen, sudah dicek dahak, ternyata tidak ada infeksi sama sekali. Saat datang ke klinik ternyata pasien itu jatuh pada kondisi gagal jantung. Iya. Nah, Dok, itu tadi dokter sempat bilang itu dalam kondisi tubuhnya itu bengkak. Itu bisa membuat bengkak ya, Dok, gagal jantung ini? Iya. Jadi kenapa sih kok bisa sampai bengkak? Karena aliran jantung itu kan pertama dari jantung kemudian masuk ke pembuluh darah, namanya pembuluh darah arteri, kemudian di perifer kita akan masuk ke pembuluh darah vena. Nah, kalau misalnya pasien jatuh pada kondisi gagal jantung kongestif, nah jadi aliran darah yang harusnya masuk ke dalam jantung dari vena masuk ke dalam jantung kemudian dipompakan ke seluruh tubuh, karena jantung ini tidak lancar ya, tidak memompa secara total dari jantung ke seluruh tubuh, maka dia mengendap. Mengendap yang paling awal adalah bagian tubuh yang paling perifer, yaitu pertama bisa dari kaki gitu ya, dari kaki kemudian lama-lama naik ke atas ya, ke perut, jadi perutnya bengkak, lama-lama ke seluruh tubuh sampai ke mata, atau bahkan pada laki-laki itu sangat khas ya, pada buah zakatnya biasanya dia sudah mengalami pembengkakan gitu. Itu salah satu gejalanya dan itu cukup sering, Mbak, dengan kaki bengkak ya. Datang dengan kaki bengkak. Iya. Kalau gejala yang paling parah, Dok, yang bisa sampai beresiko kematian ini gejalanya apa, Dok? Apakah sesak nafas? Ya, jadi ada satu kondisi namanya gagal jantung akut. Ya, jadi gagal jantung akut itu pasien tiba-tiba mengalami serangan, si jantungnya tuh yang tadi normal-normal saja tiba-tiba jadi dia mengalami pelebaran dari ruang jantung, terisi volume darah yang sangat banyak ya, sehingga jantung yang sudah penuh tidak muat oleh darahnya akan lari ke paru-paru. Nah, akan menyebabkan paru-parunya seperti terendam cairan, seperti tenggelam. Hal itu manifestasinya ke pasien dia sesak napas berat. Ya, jadi kalau penampakannya
pasien itu tidak bisa tidur terlentang, tapi dia harus duduk, bahkan harus membungkuk. Seperti itu. Kemudian kalau kita hitung frekuensi napasnya itu bisa 30 sampai 40 kali per menit. Ya, kadang disertai suara mengih, keluar keringat dingin, kemudian batuk yang tidak sembuh-sembuh. Nah, kalau kita bawa ke UGD, kita periksa, maka pasien tersebut dalam kondisi ancaman gagal nafas seperti itu. Dan kalau sudah seperti itu yang membutuhkan bantuan nafas ya, seperti selang oksigen ya. Kalau sangat berat kita harus membutuhkan bantuan dari ventilator. Itu kondisi paling parah dari gagal jantung, kita sebut gagal jantung akut gitu. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu memang sudah punya faktor resiko seperti darah tinggi, hipertensi, sebaiknya memang secara rutin memeriksakan diri supaya tidak sampai terjadi pembengkakan jantung yang akhirnya jatuh kepada gagal jantung dan gagal jantung akut ini. Karena resiko kematiannya sangat tinggi ya, pasien-pasien dengan gagal jantung akut ini jika tidak mendapatkan pertolongan yang segera. Oh, berarti kalau sesak nafas itu dia sudah masuk akut ya dok ya, berarti ya? Ya, sesak napas berat ya Mbak. Jadi ada yang hanya sesak napasnya sedikit ya, hanya pada saat jalan aja. Tapi kalau misalnya pada saat istirahat dia sudah mulai sesak, tidak bisa tidur terlentang, bahkan harus tengah duduk atau posisi membungkuk, itu hampir pasti dia dalam kondisi akut ya. Itu kondisi gawat darurat emergensi yang harus lari ke UGD. Iya, tapi kalau gejala yang lain seperti tubuh bengkak itu dia belum masuk akut ya dok ya? Nah, kalau dia ada pembengkakan pada tubuh dan disertai gangguan sesak nafas yang mengancam nyawa, seperti yang saya jelaskan tadi ya, dengan frekuensi nafas yang sangat cepat ya, bisa 30-40 kali per menit kalau kita hitung, itu sama saja tetap namanya gagal jantung akut. Karena dia sifatnya mendadak, tiba-tiba. Bisa saja pasien ini misalnya jam 5 sore masih kerja, tapi jam 9 malam tiba-tiba dia mengalami serangan gagal jantung akut. Itu sangat mungkin terjadi Mbak. Gitu. Iya. Nah, kalau dia sudah dalam keadaan gagal jantung akut itu dok, apa yang dokter lakukan untuk menolong dia ini supaya jangan sampai meninggal itu dok? Ya, biasanya pasien-pasien tersebut akan datang paling sering adalah ke unit gawat darurat ya, ke UGD. Nah, kalau datang pasien seperti itu, pertolongan pertama kita harus berikan oksigenasi, kemudian pasang infus, pasang selang kencing jika perlu, kemudian kita beri pertolongan, obat-obatan supaya mengurangi volume dari cairan yang terlalu banyak di dalam tubuh dia, dan memang nantinya akan dikeluarkan lewat urin. Kemudian nanti tergantung kalau misalnya pasien dengan hipotensi atau penurunan tekanan darah, biasanya kita kasih obat-obatan untuk menaikkan tekanan darah, atau sebaliknya kalau pasien ini kondisinya hipertensi berat ya, misalnya 220 atau 200, di atas 180, itu harus segera diturunkan tensinya, seperti itu Mbak. Jadi emang kita bermainnya sama waktu ya, tidak bisa kita tunggu pasiennya suruh nunggu bentar di UGD, enggak. Ini kondisi gagal jantung tetap prioritas nomor 1 di UGD, biasa seperti itu. Jadi kejar-kejaran waktu ya dok ya? Iya. Nah, kalau si pasien ini dok, dia gagal jantungnya belum masuk akut ya dok ya? Cara dokter membantu pasien ini mencegah supaya gagal jantungnya tidak jadi akut ini gimana dok? Jadi misalnya ya, pasien ini ya Mbak, sudah kita diagnosis, oh pasiennya adalah gagal jantung. Pertama, kita harus motivasi pasiennya. Ya, yang namanya gagal jantung atau pembengkakan jantung ya, itu bukan suatu penyakit yang bisa disembuhkan. Ya, tetapi bisa kita kontrol dan kita kendalikan. Supaya apa? Supaya tidak jatuh terhadap gagal jantung akut. Gimana caranya? Yang pertama, pasien tersebut harus menurut pada dokter yang merawat. Ya, minum obat-obatan secara teratur. Kemudian periodik dia harus kontrol
kembali ke rumah sakit untuk ketemu sama dokternya untuk diperiksa ulang. Kemudian kita harus edukasi juga bahwa pada pasien-pasien gagal jantung itu ada beberapa gaya hidup yang harus diperhatikan. Pertama, intake cairan itu tidak boleh berlebihan, dan pasien tidak boleh beraktivitas berlebihan ya, karena itu karena memang kemampuan dari jantung dia mungkin sudah menurun ya, kapasitas fungsionalnya seperti itu. Jadi memang pasiennya harus benar-benar nurut perintah dokter, kemudian dietnya juga harus rendah garam, rendah natrium ya, dan merestriksi cairan, itu tergantung sesuai kondisi masing-masing pasien. Kalau makanan dok, makanan dan minuman ada pantangan nggak dok? Ya banyak mbak, banyak pantangannya ya. Jadi pada pasien gagal jantung itu disesuaikan pada masing-masing pasien, tergantung pada saat pemeriksaan oleh dokter jantungnya ya. Jadi pada kondisi yang masih belum stabil, biasanya kita menganjurkan untuk restriksi pemberian cairan ya, bisa 1 liter per hari, 1,5 liter gitu. Nah kemudian yang kedua intake natrium, karena penyebab gagal jantung yang pertama overload cairan, kelebihan cairan, yang kedua kelebihan zat natrium. Zat natrium ini paling banyak terdapat pada garam dapur, kemudian makanan-makanan yang mengandung monosodium glutamat ya, monosodium, sodium itu artinya natrium. Nah, monosodium glutamat biasanya pada makanan-makanan cepat saji, makanan-makanan kemasan ya, kemudian fast food ya, junk food yang mungkin hampir setiap meter sudah banyak ya di perkotaan. Nah itu sebaiknya dikurangin. Bahkan untuk intake natrium sendiri, kalau berdasarkan guideline atau panduan dari dokter jantung, itu hanya dibatasi 5 gram per hari atau 1 sendok makan. Jadi kalau orang yang udah kena gagal jantung ini pantangannya ini banyak banget ya dok ya? Banyak, iya, banyak banget. Jadi misalnya dokternya harus cerewet, pasiennya juga harus sabar gitu dalam pengobatan gagal jantung dia nih. Obatnya banyak lagi mbak biasanya. Iya. Jadi selain yang dokter sebutkan tadi itu juga ada obat-obatan rutin ya dok yang dokter berikan. Ya. Nah dok, obat-obatan itu apakah harus dikonsumsi seumur hidup dok? Ya, betul. Jadi pasien dengan kondisi gagal jantung kan memang pompa jantungnya dia sudah tidak baik ya. Otot-otot jantungnya memang sudah terganggu. Sistem neurohormonalnya juga sudah kacau. Jadi untuk menstabilkan kondisi pasien, kita harus membantu otot jantungnya itu hanya dengan, yang pertama bisa dengan obat-obatan, atau kalau misalnya pasien ini dengan penyakit jantung koroner, kita bisa memberikan tawaran ke pasien untuk pemasangan ring misalnya. Kemudian untuk berapa jumlahnya itu tergantung pada saat pasien akan berobat sehari-hari ke kita gitu ya. Jadi sebenarnya tidak saklek dosis obat itu tergantung dari kondisi pasien seperti itu. Jadi sebenarnya nggak bisa pasien yang datang ke kita kemudian kita resepkan obat terus dia akan pakai obat itu seumur hidup tanpa kontrol, itu sebenarnya tidak boleh gitu, karena ada adjustment dose gitu, ada penyesuaian dosis yang harus diberikan ke pasien, itu tergantung dari pemeriksaan fisik. Iya, nah dok, gagal jantung ini bisa dicegah nggak dok? Bisa caranya? Banget. Iya, jadi ada beberapa singkatan ya yang sudah digembar-gemborkan oleh Kemenkes. Salah satunya adalah cerdik. Yang pertama C, cek kesehatan secara teratur. E, enyahkan asap rokok. R, rutin kontrol. D, diet seimbang. Ya, kemudian I, istirahat cukup ya. K, kurangin stres dan emosional. Ada lagi patuh, patuh itu banyak singkatan-singkatan, mungkin teman-teman bisa lihat di Instagramnya Kemenkes ya, itu banyak sekali jargon-jargon ya, karena memang
penyakit tidak menular, salah satunya penyakit jantung dan hipertensi, itu ternyata prevalensinya sangat tinggi. Jadi Kemenkes sendiri tuh sangat concern terhadap penyakit jantung ini. Seperti itu. Iya, dan penyakit-penyakit yang penyebab dari gagal jantung ini harus benar-benar berarti harus diobatinnya ya dok ya, supaya nggak terjadi gagal jantung ya dok. Betul. Iya, yang saya kaget itu hipertiroid loh dok. Iya. Soalnya saya pernah kena itu dok, tapi dokternya nggak cerita kalau itu bisa beresiko ke gagal jantung. Oh iya. Gitu. Iya, nah dok, terakhir nih dok, nih saya mau tanya dok, itu memang di Indonesia ini memang gagal jantung ini resiko kematiannya memang sampai sekarang itu masih tinggi banget ya dok ya? Ya, betul Mbak. Jadi baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, bahkan WHO sendiri mencatat bahwa penyakit jantung ini merupakan penyebab kematian nomor 1 baik di dunia, baik di negara berkembang maupun negara maju. Itu terutama salah satunya di Indonesia ya. Jadi 1,5 per 1000 kematian itu disebabkan oleh jantung. Nah dok, kan suka ada orang yang dia tiba-tiba dia meninggal ya dok ya, mendadak gitu ya, lagi beraktivitas apa itu tahu-tahu itu dia meninggal gitu. Itu apakah penyebabnya itu gagal jantung itu dok? Nah itu namanya sudden cardiac death ya, atau kematian jantung mendadak. Jadi sampai saat ini berdasarkan penelitian bahwa penyebab utama sudden cardiac death adalah infak miokard atau serangan jantung. Jadi itu berbeda dengan gagal jantung. Kalau serangan jantung itu dia penyakitnya ada pada namanya arteri koroner. Arteri koroner ini adalah suatu pembuluh darah yang fungsinya memberi makan pada otot jantung. Jadi begitu terjadi serangan jantung, maka ada sumbatan total pada pembuluh darah koroner tersebut sehingga menyebabkan otot jantung menjadi berhenti mendadak karena tidak ada aliran sama sekali ke otot jantung tersebut. Iya, baik dokter. Iya, baik dokter Nuka, penjelasannya detail banget dok. Sebelum saya tutup, ada yang mau dokter sampaikan nggak dok? Ya, baik, saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk aware terhadap kesehatan jantung. Ya, sayangi jantung kita. Ya, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, cerdik, ya, kesehatan secara teratur dan sebagainya itu tetap harus dilaksanakan. Kemudian yang paling penting adalah gaya hidup sehat. Itu baik pada Bapak Ibu yang masih muda maupun yang sudah lanjut usia gitu. Jadi penyakit jantung bisa menyerang siapa saja dan kita harus waspada dengan penyakit jantung. Periksakan, cek kesehatan secara teratur baik tekanan darah maupun laboratorium supaya mencegah terjadinya penyakit jantung apapun itu penyakit jantungnya. Iya, baik dokter Nuka, terima kasih banyak ya dok ya, detail banget dok penjelasannya dok. Iya, iya, terima kasih banyak ya dok ya atas waktunya dok ya. Mohon maaf ganggu prakteknya dok. Belum Mbak. Belum ya? Ya jam 5 mulainya. Oh mulainya jam 5. Iya terima kasih banyak ya dokter Nuka ya. Jangan bosan ya dok ya. Semoga bermanfaat. Iya makasih dok. Ya Tribuners, tadi obrolan kita bareng dengan dokter Nuka. Sampai jumpa lagi di bincang kesehatan berikutnya. Selamat sore.